أيها المسلمون أيها المسلمون بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا وقرة أعيننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له. لا إله إلا الله وإليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Jemaah sekalian, kita masih bersama dengan kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak dalam Islam, yang insyaallah kita sudah sampai pada tema Asbabul Inhiraf Indal Aulad, sebab-sebab terjadinya penyimpangan, baik itu penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan moral dan akhlak, penyimpangan pemikiran yang terjadi atau yang sering kita lihat terjadi kepada anak-anak kita. Dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan yang terjadi kepada anak-anak kita, di mana kita berharap dengan kajian ini nantinya anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadi anak yang qurratu ain dalam kehidupan kita, menjadi penyejuk mata kita, pelipur lara kita, yang kita berharap nanti pada hari kiamat anak-anak menjadi syafaat yang akan menyelamatkan kita sehingga kita bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. 3 poin, 3 sebab sudah kita kaji. Yang pertama, al-faqrul ladzi yukhayyam ala ba'dil buyut. Ini panjang lebar sudah saya bahas, yaitu kefakiran, kemiskinan yang menyelimuti rumah tangga seorang muslim, yang nanti punya pengaruh terhadap pendidikan, terhadap pengawasan, terhadap sikap, perilaku yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ini sekaligus menganjurkan kepada kita orang tua, wabil khusus kita para suami, abinya anak-anak, orang tuanya anak-anak ini memiliki etos kerja, ya, sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan mereka dalam kehidupan ini bisa kita antisipasi, sehingga kita bisa menyekolahkan dengan sekolah yang benar, sehingga kita bisa mampu mencarikan teman-teman yang baik, gizinya terpenuhi dan lain sebagainya. Ini semua sangat terkait dengan kemampuan kita. Jemaah sekalian, yang kedua adalah an-niza' wasyiqaq bainal aba'i wal ummahat, adanya perseteruan, gesekan, tukaran, ya, yang terjadi antara orang tua, ayah dan ibunya di depan anak-anak. Ini tidak bisa tidak. Kalau tiap hari kita di rumah penuh dengan percekcokan, permasalahan,
tukaran dengan istri kita, dengan suami ibu, ini pasti anak melihat bagaimana sikap kita. Sehingga nanti masa depannya, tuanya, besarnya, anak juga akan menyerupai dan mengikuti apa yang biasa kita lakukan dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang sakinah, yang mawaddah, ada rasa cinta, ada rasa rahmah, kasih sayang, sehingga tidak ada benturan antara kita dengan istri kita, begitupun sebaliknya, sehingga menjadi contoh yang baik kita ini terhadap anak-anak kita. Kemudian yang panjang lebar kita bahas kemarin 2 kali pertemuan, yaitu halatut talaq wa ma yushibuha min faqr, yaitu kondisi perceraian. Na'udzubillah. Apalagi udah cerai, kemudian ibunya atau suaminya atau ayahnya ditambah dengan beban ekonomi yang berat. Sudah ekonominya pas-pasan, cerai lagi. Sehingga anak tidak bisa, tidak terpaksa harus keluar memenuhi kebutuhan dirinya. Nah, ia kalau pas keluar ke masjid al-irsad seperti ini, berjumpa dengan orang-orang baik, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian keluar untuk memenuhi kebutuhan dirinya, mengakselerasi apa yang ia miliki, ingin sama dengan teman-temannya yang lain, na'udzubillah, kemudian ketemu dengan orang-orang tidak karuan, maka terjadilah apa yang terjadi. Betapa banyak korban-korban, ya, kalau bahasa kita broken home, ya, rumah tangga yang rusak, rumah tangga yang bermasalah, punya masalah pula terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak kita, moralitas anak-anak kita, pemikiran anak-anak kita, akhlak yang dimiliki oleh anak-anak kita, sehingga susah bagi kita untuk menyelesaikannya, kecuali orang tuanya juga harus kita selesaikan. Saya tidak perlu bahas lagi masalah ini karena ini panjang lebar, sudah kita kaji di beberapa pertemuan yang lalu. Malam ini jemaah sekalian kita masuk pada poin yang keempat, yaitu al-faragh alladhi yatahakkam fil atfali wal murahiqin, yaitu masa-masa senggang, Pak. Masa-masa kosong, masa-masa di mana tidak ada kegiatan. Dan itu kemudian mendominasi kehidupan anak-anak kita. Hati-hati, kita orang tua saat ini, anak luar biasa, wabil khusus di masa-masa pertumbuhan seperti itu, tabiat anak itu pengen bergerak, Pak. Tabiat anak pengen bergerak, ya, karena kekosongan yang cukup banyak yang mereka miliki. Beda dengan kita orang tua, ya, hampir-hampir kita tidak punya waktu, jamaah sekalian, dari kesibukan kita. Jadi pekerjaan ke pekerjaan, meeting ke meeting, pertemuan ke pertemuan, rapat ke rapat, seakan-akan kita tidak punya waktu. Wajar orang tua, tuntutan kita. Tapi anak, jamaah sekalian, kalau masa mudanya tidak kita isi masa-masa kosong seperti itu dengan suasana yang mengikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi? Bisa kita lihat, Pak, korban-korban anak kita saat ini. Korban HP, korban game, korban nonton televisi, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terbuang waktu mereka pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, ini tidak usah jauh-jauh lah, termasuk yang berbicara, jemaah sekalian. Saya selalu mengatakan pada anak, walaupun anak kita sudah besar, jemaah sekalian, kalau sudah masuk hari Sabtu, hari Minggu, perkuliahan sudah tidak ada lagi, sekolah juga tidak ada lagi, di depan laptopnya. Kawal, Pak, ingatkan, ya. Nah, minimal saya mengingatkan, apa tidak kasihan sama laptopnya? Ya, laptop itu, Pak, kekuatannya, ya, lebih dari 3 jam itu punya pengaruh, Pak. Panasnya tidak karuan. Kalau sudah lebih 3 jam, ini anak betah, Pak. Dari mulai pagi, bangun subuh, terus. Biasanya kalau pas hari belajar, habis subuh mau tidur lagi, Pak. Tapi Sabtu udah siap untuk bermain, jemaah sekalian. Itu dari mulai pagi sampai duhur, Pak. Hah? Tidak ada sedikit pun. Faragh, waktu ini waktu kosong, Pak. Dimanfaatkan, game dan lain sebagainya. Setelah itu makan sebentar, main lagi, Pak. Nah, ini kita harus ingatkan, jemaah sekalian. Nah, dalam agama kita luar biasa, wabil khusus juga kepada anak-anak yang lagi puber-pubernya, apalagi kemudian gamenya sekarang game tidak karuan, ya, game yang kadang-kadang juga menawarkan dan mengangkat syahwat mereka, libido mereka, yang terkadang nanti chatting dan lain sebagainya masuk ke bab-bab tertentu, ya. Mereka lebih canggih, lebih piawai daripada kita orang tuanya, memanfaatkan teknologi ini. Waktu kosongnya dibuat dengan cara dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, ikhwatal iman, oleh karenanya kita dianjurkan, Pak,
Silakan, agama kita juga tidak melarang anak yang aktif, anak yang kemudian ingin bergerak, alokasikan Pak gerakannya itu pada sesuatu yang positif. Minimal diajak untuk kemudian dialokasikan untuk bergerak, berjalan, berolahraga, ya, berenang, main futsal, monggo, tidak ada masalah, silakan. Itu lebih bermanfaat daripada kemudian nganggur buat mereka, ya. Dan permainan-permainan seperti itu juga kita kawal tentunya jamaah sekalian. Nanti kita akan bahas dengan rifqatus su, sahabat-sahabatnya siapa saja nanti di lapangan, itu perlu kita kawal. Nah, dalam agama kita wal Islam bitawjihatihi samiyah alajal faragh lil atfal wal murahiqin biwasailin amaliyatin tusahhihu lahum ajsamihim. Islam dengan syariatnya yang sangat mulia mengisi kekosongan yang dimiliki oleh anak-anak kita itu dalam rangka untuk memperbaiki fisik mereka. Pak, kalau di kamar terus duduk di depan laptop, tidak bergerak sama sekali, geraknya hanya makan, nggak karuan badannya jemaah sekalian. Ya, khumul, kusul, kemudian kemalasan, Pak. Ya, anaknya juga tidak mau tantangan jemaah sekalian. Ya, emosional karena terbiasa bermain dengan satu permainan. Ya, aspek-aspek sosialnya pun juga hilang, ma'asyal muslimin. Kalau dulu kita ini Pak, masa-masa kecil masih teringat ya. Yang sudah umur 40 tahun ke atas paham betul jemaah sekalian. Kita dulu main kelereng, ya, main juga apa namanya Pak? Apa namanya? Layangan. Ini ada aspek-aspek sosial, ada sibak di situ jemaah sekalian. Ada interaksi satu sama lain, ada komunikasi antara anak dengan anak jemaah sekalian. Nanti terkadang mereka marah, muncul emosi mereka, ada yang menyadarkan kakaknya atau orang tuanya, sehingga luar biasa jemaah sekalian. Saya terekam betul bab-bab seperti ini. Ya, sekarang sudah tidak ada lagi jemaah sekalian bermain dengan kotak seperti itu. Ya, sehingga tidak punya sensitivitas sosial. Anak sekarang tidak punya kepekaan terhadap lingkungannya jemaah sekalian. Ya, diajak aksi 313 seperti ini tidak nyambung. Ya, 212 yang sudah lewat tidak nyambung jemaah sekalian. Kenapa? Karena asik Pak dengan dunia seperti itu. Tidak tahu apa yang terjadi pada bangsa dan negeri ini. Kenapa? Waktu kosongnya dibuang percuma pada sesuatu yang tidak punya makna dan nilai seperti itu. Nah, ikhwatal iman rahimakumullah. Nah, dari situ dikatakan dalam kitab ini, Islam mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan masa nganggurnya itu sesuai dengan tabiatnya ingin bergerak. Silakan alokasikan sekalian biar sehat badannya. Ya, tasilahum ajsamihim wa tuqawi abdanihim, menguatkan badan-badan mereka, wa taksibuhum quwwatan wa hayawiyatan wa nasyatan, sehingga punya semangat dalam hidup ini jamaah sekalian. Ya, saya Pak paling bangga kalau anak mau ke mana? Futsal gitu. Itu jujur Pak, saya bangga, senang. Ya, daripada enggak sama sekali, apalagi yang laki-laki Pak. Monggo, tinggal kita arahkan futsalnya di mana. Dengan siapa dia bermain. Main basket, dianjurkan Pak. Mau berenang, di kolam renang yang mana? Tidak apa-apa, alokasikan. Karena itu tugas kita. Dan Nabi mengajarkan olahraga-olahraga seperti itu supaya masa kosongnya dimanfaatkan untuk menguatkan fisiknya jemaah sekalian. Nah, sebenarnya kalau kemudian kita mau komitmen ma'asyal muslimin, ada Pak peluang-peluang waktu kosong itu yang kemudian kita bisa 5 waktu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu jemaah sekalian? Hudurus salawatil khamsa fil masajid. Mendatangi salat 5 waktu di masjid. Sampean kawal ini saja Pak. Kalau sampean orang tua bisa ngawal anaknya, ya, bawa Pak ke masjid. Kalau bisa berjalan ya berjalan, karena berjalan itu juga sudah sehat jemaah sekalian. Coba lihat dalam kitab ini. Wala ba's, kata Dr. Abdullah Nasir Ulwan mengatakan, tidak mengapa an nu'addad bi ikhtisar fawaidus salah al-jismiyah wal ruhiyah wal fikriyah wal aqliyah liya'rif man yuridu an ya'raf ahamiyatiha wa wajhi masyru'iyatiha. Mari kita lihat bagaimana manfaat salat terhadap fisik anak kita, rohani anak kita, dan memicu kecerdasan anak kita lewat salat. Dan ini Allah Pak berikan kepada kita 5 waktu. Tapi yang repot kalau orang tuanya juga nggak hobi salat gitu.
Lalu kemudian kita berbicara tarbiyatul aulad. Kita pingin anaknya saleh dan salehah, sementara orang tuanya subuhnya 6:30 di rumah lagi jamaah sekalian. Kita pingin anak kita menjadi anak yang saleh, tapi kita tidak pernah memberikan contoh kepada anak untuk kemudian bergerak menuju masjid. Susah, tidak nyambung jamaah sekalian. Padahal di situ sudah itu cara Allah untuk kemudian mengisi kekosongan mereka jamaah sekalian. Allahu Akbar. Lihat, kaunuha riyadiyatun atau riyadatun ilzamiyatun yuhariku fihal muslim jami'a a'dha'ihi wa mufassalihi wa la yakhfa fi hadhihi al-harakat min tanshit lil 'adalat wad dawrat damawiyah wa jami' az-za'il badan. Dengan salat tanpa kita sadari ada olahraga, Pak. Riyadah yang memaksa kita minimal 5 kali sehari seperti itu. Yang semua anggota tubuh kita bergerak jemaah sekalian. Sehingga otot-otot kita semuanya ada gerakan jemaah sekalian. Peredaran darah kita juga berputar normal. Ini ada dokter di sini yang bisa lebih pas berbicara masalah ini. Sehingga seluruh anggota tubuh kita selesai. Perhatikan Pak gerakan anak salat kita. Saya perhatikan masih banyak Pak anak kita tidak memberikan tidak menunjukkan salat yang benar. Ketika ruku kadang-kadang siku ini Pak masih begini jemaah sekalian gitu. Tidak kemudian lurus. Mohon maaf kalau saya gambarkan sedikit jemaah sekalian. Banyak anak kita salat begini jemaah sekalian. Tidak kemudian terbentuk 90 berapa? 90 derajat itu. Saya merasakan sampai sekarang jemaah sekalian. Ya. Kalau kemudian kita sehat, nikmati salat kita nikmati dengan benar. Allahu Akbar, ngangkat tangannya. Jangan kemudian Allahu Akbar. Ayo Pak seriusin itu. Sekaligus kita sedang berkomunikasi dengan Allah, menggerakkan badan itu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kita perhatikan anak kita, Pak. Allahu Akbar. Ini yang pertama, Pak. Ruku, sujud, i'tidal, ngangkat lagi dengan tangan kemudian menekan seperti ini. Ini terasa Pak, otot-otot di sini jamaah sekalian. Merasa tidak jamaah sekalian? Dan ini tolong pantau anak kita. Ya, seperti itu. Kaunuha nadhafatun ijbariyatun lima yasbaku shalah min afalil wudu. Sebelumnya juga mengajak salat induk kita bersih 5 waktu. Berwudu jamaah sekalian. Ya, kemudian Allahu Akbar, tanzifis sya'ar, membersihkan rambutnya, kemudian kumur-kumur mulutnya, ya, digosok-gosok mulutnya, wabaligh fil insyaki, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, dibersihkan, ya, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian tanpa kita sadari membuat anak kita seger, Pak. 5 kali sehari menyentuh air, jemaah sekalian. Minimal mukanya, rambutnya, tangannya, kakinya dibiasakan begitu. Allahu Akbar. Ini kenapa? Karena masalah salat jemaah sekalian. Kemudian berikutnya pula bergeraknya Pak dari rumah ke masjid, berjalan jemaah sekalian. Ya, al-masyu tadriban 'alal masyi wa fi as-sayri ila al-masjid 5 marrat fil yawm wal laila la yakhfa min harakatil mash dhahaban wa iyaban min tansyitil badan. Ini bergerak kaki-kaki yang tadinya kaku dengan gerak. Makanya semakin jauh dari masjid semakin banyak pahalanya sebenarnya jemaah sekalian. Sekaligus juga manfaat terhadap kesehatan anak-anak kita seperti itu. Sekaligus ini membuat anak tidak malas, Pak. Saya yakin dan hakul yakin kalau anak kemudian sudah respon terhadap salat, selesai jemaah sekalian. Nanti terhadap gerakan-gerakan yang lain lebih semangat lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini baru salat jemaah sekalian sebagaimana yang saya katakan. Ya, belum lagi kita berbicara ikhwatal iman, dimanfaatkan anak-anak kita untuk kemudian berolahraga. Ya, kalau dulu Nabi murru auladakum rukubul khail, untuk mengendarai mengendarai kuda, warimayata, latihan latihan memanah, wasibahata, berenang. Ini menarik, Pak. Di zaman Nabi tidak ada kolam renang. Ya. Ini Madinah, Pak. Tidak ada kolam renang, apalagi di Mekah tidak ada kolam renang. Tapi Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat, mengingatkan, ajari itu anak-anak kalian semuanya itu. Untuk naik kuda, ketangkasan naik kuda,
Sekarang tidak ada kuda ya. Yang, mobil barangkali ya Pak ya. Tapi mobil ya duduk jamaah sekalian. Ya. Kemudian memanah, ya, melempar tombak, apalagi jamaah sekalian, berenang, olahraga. Saya katakan ini adalah cara memanfaatkan anak supaya waktu kosongnya tidak terbuang percuma jamaah sekalian. Nah, kemudian amarah bit ta'lim, diajari pula anak untuk senang membaca jamaah sekalian. Ayo Pak, kita jangan medit ya. Apa jangan medit ini Pak? Jangan banyak perhitungan ya. Cobalah seminggu sekali, Allah sebulan sekali, ajak anak kita Pak ke toko buku gitu. Suruh milih sekehendak mereka. Ya, suruh milih sekehendak mereka jamaah sekalian. Ya, asal kita nanti begitu beli cocok, kita lihat bukunya pas enggak untuk kemudian mewarnai pemikiran mereka. Saya paham terkadang nanti buku ini kan sekarang enggak terlalu Pak, karena sekarang sudah banyak. Mereka bisa mendownload langsung ya. Kalau dulu kan tahun 90-an, tahun 2000-an orang hobi baca buku. Saya kawal betul masalah ini jamaah sekalian. Saya bawa ke toko-toko buku, mereka cari sendiri gitu. Bapak jangan kaget kalau ke rumah saya, kadang-kadang buku-buku umum kayak tidak masuk akal Pak untuk anak-anak kita itu. Boleh nggak saya bicara di sini ya? Tapi ini masalahnya Pak, buku-buku sekuler saya katakan Pak. Tapi minimal saya mengambil hobi membacanya Pak. Anak kalau sudah hobi membaca, itu kalau satu hari tidak membaca, ada yang kurang Pak. Tapi kalau anak sudah kemudian tidak hobi membaca, itu sampai tuanya pun tidak hobi membaca jamaah sekalian. Sampai bisa kita pun merasakan jamaah sekalian. Hanya mau baca buku yang kira-kira pas dengan kecenderungan kita. Tapi kalau lebih baca Pak, hatta buku tebal begini, jangan kaget Pak. Di rumah saya ada, kadang-kadang saya pun tidak mampu membaca jamaah sekalian. Saya punya anak 2 Pak, yang kemudian hobi baca seperti itu. Tebal begini jamaah sekalian. Itu dibaca barang 3-4 hari selesai. Udah baca terus diem, udah khusyuk, tidak apa-apa. Tinggal nanti orang tuanya, alhamdulillah, orang tuanya harus ada Pak. Kalau saya tidak hobi, minimal ibunya anak mengikuti, tahu apa dengan isi. Diarahkan jamaah sekalian. Nah ketika mengarahkan begitu kan ada komunikasi Pak antara orang tua dengan siapa? Dengan anak, ada diskusi. Dulu awal-awal saya punya idealisme jamaah sekalian. Saya buka si buku, ayo rangkum, nanti diskusi sama Abi gitu. Itu awal-awal ketika saya masih di Gedung Tarukan Pak. Masih cilik-cilik anak-anak jamaah sekalian. Ya, tapi lama dari situ terpicu Pak untuk hobi baca. Ketika sudah hobi baca, Masya Allah, itu lebih cepat Pak mencerna ilmu jamaah sekalian. Dan manfaatnya ke depan sampean rasakan. Nah sekarang ini anak-anak kita, generasi kita tidak hobi baca Pak. Hobinya nonton sinetron. Ya, menonton mata Pak, tapi mata untuk melihat visual yang bergerak seperti itu, bukan bacaan. So kalau membaca nanti ada analisa Pak di sininya jemaah sekalian untuk memahami. Kalau tidak tahu dia nanya dan begitu seterusnya. Ini memanfaatkan waktu kosong kepada anak-anak kita seperti itu. Kalau sudah cerdas, Allah membanggakan pada kita Pak. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama loh ya orang yang berilmu pengetahuan dengan orang yang tidak berilmu pengetahuan. Beda jemaah sekalian. Badannya sehat, ya, pikirannya apa? Pikirannya cerdas Pak. Rohaninya mantap. Kenapa? Karena sholat 5 waktunya di masjid, tidak ada masalah jemaah sekalian. Selesai Pak. Agak aman bagi kita. Qur'annya dibaca. Pokoknya waktu-waktu kosong jangan sampai kemudian tidak dimanfaatkan jemaah sekalian. Saya paham nanti ma'asyar muslimin, ini pengalaman-pengalaman di lapangan Pak kita orang tua ya. Nanti ada anak Pak memang tidak hobi baca Pak. Tapi kuat, cerdas di aspek sosialnya. Aspek apa? Aspek komunikasinya jemaah sekalian. Organisasi ini ikut, organisasi itu ikut. Tidak apa-apa Pak. Kita hanya backup orang tua ilmu-ilmu secara manajerial saja jemaah sekalian. Kalau dipaksakan baca buku tebal ngantuk Pak, tidur, tidak kuat dia. Tapi aspek-aspek manajemen, leader betul kelihatan jemaah sekalian gitu. Maksimalkan Pak. Silakan ikut OSIS-nya kalau di mana di mana ini? Di SMA ya, SMP SMA ya. Di OSIS-nya, kalau di kampus apa namanya? Di BEM-nya ya, di kahimanya atau himanya, himpunan mahasiswanya dan lain. Silakan.
Sehingga waktu-waktu yang mereka punya tidak terbuang percuma. Sebab kalau enggak, nganggur, ngelamun Pak, anak ini Pak. Iya kalau ngelamunnya ngelamun positif ya. Pengen masuk surga, pengen jihad kemana? Di Palestina, melawan orang ini. Tapi kalau ngelamunnya lawan jenis Pak. Apa enggak ngeri kita ma'asyarul muslimin? Difasilitasi oleh apa? Oleh smartphone kita Pak. Allahu Akbar. Begitu buka sedikit, habis Pak. Waktu habis berjam-jam melihat tontonan-tontonan seperti itu. Malas iya, pikirannya rusak iya, rohaninya juga tidak karuan ma'asyarul muslimin. Sehingga nggak punya sensitivitas dalam hidup. Ini yang terjadi Pak di tengah-tengah anak-anak kita saat ini. Sehingga sering terjadi penyimpangan-penyimpangan ya karena waktu kosongnya tidak dimanfaatkan pada sesuatu yang positif. Mohon maaf ma'asyarul muslimin, terlalu banyak sebenarnya ini Pak hadis-hadis yang harus saya sampaikan dalam kitab ini. Tapi realitanya di lapangan sudah kita lihat anak-anak yang kemudian sudah terjadi banyak penyimpangan karena kita orang tua tidak bisa mengalihkan Pak, memperhatikan mereka jemaah sekalian. Makanya kalau anak Pak di kamar lama, sampean jangan kemudian diam jemaah sekalian. Masuk. Temani, ditemani Pak, ditemani mereka itu. Ayo kita bersahabat dengan dia gitu. Jangan sampai mereka kemudian nganggur jemaah sekalian. Ajak. Ya, kalau kemudian sudah lihat kayak gitu, ajak keluar Pak. Jalan sama Abi. Pokoknya jangan sampai ada waktu kosong. Kosong bahaya bagi anak kita jemaah sekalian. Kira-kira begitu ya. Nah, ikhwatal iman, ini yang kedua yang ingin saya sampaikan. Walaupun banyak sekali Pak ya berbicara masalah ini, pentingnya memanfaatkan waktu kosong untuk menjaga kesehatan fisiknya, kecerdasan pikirannya, kelembutan rohaninya, dan lain sebagainya. Baik, berikutnya asbabul inhiraf yang keempat, yang kelima adalah al-khiltah fasiqah wa rifaqus su'. Ya Allah, kawan yang tidak benar. Ya, khiltah pergaulan yang salah. Pertemanan ya, kawan akrab yang mohon maaf ya, buruk jemaah sekalian. Ya, hati-hati saudara-saudara sekalian, wabil khusus anak kita yang sudah sekolah baik itu SD apalagi SMP, SMA, termasuk juga perguruan tinggi. Ya walaupun nanti Pak di masa jenjang ini yang paling utama ya dari SD sampai SMA ini. Ya, ini kawal betul, sampean harus tahu betul dengan siapa mereka ini bersahabat jemaah sekalian. Siapa kawannya. Sampean juga harus tahu betul Pak siapa orang tua dari kawan anak kita. Sehingga harus ada komunikasi yang intens satu sama lain di antara kita. Saudara, wa minal awamil al-kabirah allati tuaddi ila inhirafil walad. Faktor-faktor yang membuat ya anak menyimpang, dan ini adalah yang paling sering terjadi pula di lapangan, yaitu rifaqus su' wal khiltah al-fasidah, perkawanan yang jelek ya, pertemanan yang tidak karuan, wala siyama wabil khusus ketika kita tahu anak kita jemaah sekalian baliduz zaka, tidak cerdas-cerdas amat, dhaiful aqidah, akidahnya juga lemah, mutamayyi'il khuluq, akhlaknya pun juga bermasalah, maka pasti tidak bisa tidak anak kita sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh sahabat-sahabatnya. Ya, apalagi kemudian bersahabat sampean tahu duduk dengan orang-orang tidak karuan. Sur'ana ma yaktasibu minhum ahdul adat wa aqbahil akhlak, sangat cepat dipengaruhi mereka. Enggak, biasanya merokok tiba-tiba merokok, Pak. Awalnya rokok dulu. Rokok, Pak. Ya, walaupun kita tahu tidak merokok anak kita, tapi hidup dengan lingkungan seperti itu lama-kelamaan nyicipin juga jemaah sekalian. Ini yang saya takuti, Pak. Ini yang saya takuti jemaah sekalian. Ya. Wa aqbail akhlak, sampai cara bicaranya sangat pula berpengaruh. Di rumah padahal kita lembut, di sekolah-sekolah yang baik, tapi kenapa pulang-pulang omongannya kotor, Pak? Kasar. Saya jadi teringat saya ketika masih di daerah tertentu sebelum saya pindah ke sini jemaah sekalian. Aduh, mulut nggak bisa diatur, Pak. Saya sampai ngeri. Saya bilang ini tidak bisa, kita harus segera pindah, Lingkungan, Pak. Ya, di depan rumah itu ada orang main apa ini, Pak? Burung dara. Apa namanya? Nggak tahu lah. Terus main judi, Pak. Begitu. Itu anak kecil SD, SMP, SMA, orang tuanya, kakeknya semua ngumpul semua di atas kuburan lagi, Pak.
Bisa dibayangkan. Terus menjadi tontonan buat anak kita. Hati-hati jamaah sekalian, hati-hati ya. Ini pengaruh persahabatan, pengaruh pergaulan sangat mempengaruhi ya baik dan tidaknya anak-anak kita jamaah sekalian. Nah, ikhwatal iman, Islam dengan nilai-nilai keterbiahan yang sangat tinggi mengarahkan kita orang tua untuk terus memantau Pak perkembangan anak kita ini, dengan siapa mereka bersahabat. Wabil khusus ketika sudah masuk usia mumayyiz Pak, usia al-murahaqah, mau puber segala macam. Kita harus tahu dengan siapa sahabatnya, dengan siapa dia bergaul, di tempat mana biasa cangkruan, di mana rumah sahabatnya, siapa orang tua sahabat itu, ya, kemana dia pergi, bersama siapa dia pergi, dan lain sebagainya. Kawal jemaah sekalian. Ya, kalau tidak, naudzubillah, nanti akan menjadi beban bagi kita semua jemaah sekalian. Tarikan di luar Pak lebih kuat daripada tarikan orang tuanya sendiri, ma'asyal muslimin. Al-mar'u, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu kualitas agamanya nanti sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Ya, sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan orang-orang tidak baik, naudzubillah, dia juga akan dipengaruhi Pak. Ya, menjadi orang tidak baik. Berkawan dengan orang baik, jadi orang baik. Banyak contohnya jemaah sekalian. Makanya saya berharap ikhwatal iman, ini masjid, apalagi kita punya lapangan, ada lapangan basket, lapangan futsal di sini. Ayo Pak, anak sampean masukkan, ajak ke masjid seperti ini. Yang macam sekarang ini Pak, ya, banyak anak muda sih alhamdulillah ya. Tapi kita orang tua ajak Pak anak kita yang kecil-kecil ini. Dia tahu ada pengajian di Al-Irsad itu. Syukur kalau pas malam Sabtu begini, besok libur, malamnya olahraga di sini. Sampean kawal Pak. Ya, di habitat lingkungan yang baik pula. Di tempat di masjid, mustahil di masjid ada masalah-masalah penyebaran narkoba. Mau merokok di sini kadang-kadang juga sungkan jemaah sekalian. Terwarnai Pak. Apalagi pas olahraga, pas istirahatnya Pak, ada ustadznya yang tampil. Ustadz Ahmad Purwanto, ini kakak kelasnya tampil, memberikan semangat gitu. Jeda waktu ya, barang 5-10 menit, kasih tauji Rabbani gitu. Saya jadi teringat dulu masa-masa ketika saya di kampus dulu Pak. Ya, di SMA dulu. Ketika berolahraga, setelah olahraga itu saya hobi main basket juga Pak. Main basket, renang juga hobi, main bola juga hobi. Ya, sampai sekarang pun juga umur saja yang tidak mengizinkan jemaah sekalian ya. Ya betul jemaah sekalian. Itu setelah itu duduk. Saya masih ingat saya punya ustadz namanya Ustadz Saleh. Ya, ada Ustadz Umar, Ustadz Saleh gitu. Duduk Pak. Main kelereng juga jemaah sekarang gitu. Setelah itu duduk, pas duduk subhanallah. Terus makan, terus ada orang jualan Pak. Jualan tetel, turnang kata orang Madu. Sambil dulu makan tuh masuk Pak nasihat-nasihat jemaah sekarang gitu. Saya baru sadar. Masya Allah orang tua kita dulu ngawal Pak, duduk bersama-sama. Sehingga anak itu Masya Allah tidak ada gap dengan orang tua. Sungkan-sungkan Pak. Ada wibawa gitu. Ya, kita tidak berani berbicara tatap muka langsung, berani, tapi mereka membuka diri pada kita. Apalagi kemudian ditata dengan benar jamaah sekalian. Basketan bersama-sama di sini. Ada lapangan basket tuh Pak di sini. Ya, futsal di sini. Ayo bersama-sama. Dibawa di sini Pak, dimanfaatkan buat main tenis meja segala macam. Sehingga waktu anak nggak terbuang percuma dan hidup di habitat yang baik jamaah sekalian. Nanti ada pengajian remaja. Halo Ustadz Ahmad, ini pengajian remaja sudah jalan ya? Ya harus, ya ini kan pengajian umum kayak gini. Harus saya berharap nanti ke depan kita berbicara tarbiyatul aulad, harus kita setting juga Pak. Bagaimana nanti kita kumpulkan anak-anak kita yang SMP, SMA, minimal di sekitar masjid dulu lah, gitu seperti ini. Mungkin rehla bareng-bareng Pak, naik gunung, sehari 2 hari, carikan mudarrib, pelatih yang memang profesional, memahami lapangan, tahu akan keselamatan anak-anak kita. Wah kalau ini ada, aman Pak. Tenang kita hidup ini masyaallah muslimin. Kenapa? Tahu jemaah. Nanti Pak diskusinya antara orang tua membicarakan Pak. Ya Pak anakmu kemarin. Iya itu ada diskusi Pak. Nanti kemudian kita garap bareng-bareng gitu. Masya Allah. Satu lagi jemaah sekalian memanfaatkan waktu kosong itu. Perlu Pak sesekali anak sampean diundang ke rumah kita Pak. Ya. Saya paling hobi, saya paling senang manakala rumah saya Pak didatangi oleh anak-anak jemaah sekalian gitu. Ayo silaturahim tokoh namanya. Sekarang ada fenomena silaturahim tokoh gitu.
datang ke rumahnya Ustaz Rehin, ke rumahnya Ustaz Isa bin Kude, Ustaz Novel Bayaksud datang, hanya minta tausiahnya saja Pak, duduk aja. Kita pun juga merasa terhormat didatangi anak muda Pak. Wasiatnya Nabi SAW, kita siapkan tehnya ya, kita siapkan makanan kecilnya, ngomong santai, Allahu Akbar. Itu ada keakraban tersendiri jamaah sekalian, sehingga anak-anak merasa punya punya tanggung jawab moral Pak, ya, siap untuk menggantikan orang tuanya. Saya lanjutkan sebentar jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khiltah al-fasidah wa rifaqis su. Jadi hati-hati, salah satu penyebab yang membuat anak menyimpang, penyimpangan moralnya, ibadahnya, akhlaknya, pola pikirnya, bahkan juga fisiknya jamaah sekalian, di saat anak itu kemudian bergaul atau berteman, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang tidak jelas. Apalagi kita tahu sahabat-sahabat yang memang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati wabil khusus kalau kita tahu kapasitas anak kita ya tidak terlalu cerdas, lemah akidahnya, lemah imannya. Ya, di rumah juga kelihatan akhlaknya agak kasar dan lain sebagainya. Dia sangat mudah nanti dipengaruhi oleh lingkungan yang ada. Nah, kita orang tua dituntut dalam agama ini untuk kemudian mendampingi mereka, ya, kawal mereka, dan kita harus mengetahui dengan siapa mereka ini bersahabat, dengan siapa mereka ini bergaul, kemana mereka pergi, ya, ke tempat mana mereka pergi, bersama siapa mereka pergi. Ini kita harus mengawal betul, ya, sampai mengetahui betul dengan siapa anak-anak kita bersahabat itu. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, sebagaimana pula agama kita jauh-jauh hari mengingatkan, sebab nanti dampaknya Pak tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga akan terjadi penyesalan yang luar biasa. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Al-Furqan ayat 28 sampai 30 itu. Aduh, celaka kami. Celaka kami. Alangkah indahnya kalau kami tidak menjadikan fulan sebagai sahabat. Jadi rupanya nanti sahabat Pak ada yang menggiring kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama anak-anak kita juga begitu, nanti akan tergiring ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin juga orang tuanya juga akan tergiring pula karena kesalahan kita mengawal mereka. Ya, laqad adallani 'ani dzikri. Sungguh dia itu telah menyesatkan aku dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diajak salat karena berteman dengan orang-orang tidak salat, dia tidak salat jamaah sekalian. Diajak ke pengajian karena bersahabat dengan orang-orang yang suka cangkruan, tidak hobi pengajian, ma'asyal muslimin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya, mudah-mudahan dijauhkan semua anak-anak kita jamaah sekalian. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Ingat, pertemanan, persahabatan, perkawanan yang dibina oleh kita semua ini jamaah. Wabil khusus juga anak-anak kita semuanya nanti satu sama lain adu. Pada hari kiamat menjadi musuh. Siapa tidak jadi musuh kata Allah Subhanahu wa taala? Illal muttaqin, kecuali persahabatan yang dibingkai dengan bingkai takwa. Kalau semangatnya sama-sama ke masjid, ya, sama-sama ke pengajian, hobi terlibat dengan amal-amal sosial, Masya Allah, olahraga bersama-sama, ngaji bersama-sama, silaturahim bersama-sama, dengan anak-anak yang baik-baik, terus kita kawal seperti itu jamaah sekalian. Maka pasti Allah mengatakan nanti pada hari kiamat saling mencari Pak satu sama lain, ya, saling menunggu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlalu banyak ya hadis-hadis yang menceritakan kepada kita ini, sering juga saya sampaikan, termasuk juga pertemuan kita malam ini Pak. Duduknya orang-orang saleh, liqa'us salihin, ini sampean tidak hanya dinikmati di Masjid Al-Irsad jamaah sekalian, tapi nanti sampean akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu sama lain akan memanggil Pak, ya Allah, ada yang kurang sepertinya surga ini gitu. Saya bisa begini karena fulan. Saya karena bisa begini karena diajak oleh fulan. Kok fulan sekarang tidak ada? Kata Allah, fulan sekarang di nerakaku. Kalau kau cinta dia, kalau kau bersahabat karena aku, selamatkan, ambil dia di nerakaku. Kemudian Pak, kita semua nanti akan menyelamatkan orang-orang yang seperti itu. Makanya iya ya, insyaallah ya. Optimis ya, optimis Pak ya, optimis ya, kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Termasuk juga akan bersama-sama dengan istri sampean, dengan anak-anak kita semua insyaallah ya.
Dan kita semua nanti saling mencari satu sama lain. Kalau kemudian saya tidak ketemu Pak, cari ya. Begitupun sebaliknya. Saya juga di surga nanti tidak ketemu dengan sampean, saya akan mencari. Ini komitmen kita insyaallah ya. Yang kita berada di masjid Allah, mudah-mudahan kita bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersama anak-anak kita, bersama istri kita, bersama orang tua kita, bersama guru-guru kita, ustaz-ustaz kita semuanya. Ya, bergandengan tangan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua sangat berbanding lurus kalau kemudian kita selalu Pak duduknya seperti ini. Ya kayak beginilah. Sambil ngaji bersama-sama, saling mengingatkan, ada pengajian loh malam ini, Allahu Akbar. Anak juga begitu Pak. Ajak. InsyaAllah terus kita bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, almar'u ma'aman ahab, kata Nabi. Orang itu akan bersama dengan apa yang ia cintai. Ya, kalau orang itu bersahabat dengan cinta pengajian, dia jadi ikut cinta pengajian. Ya, kalau orang itu bersahabat dengan orang yang hobi cangkruan, maka anak kita juga akan hobi cangkruan pula, jamaah sekalian. Nauzubillah. Ya. Walahu maktasab, maka dia akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, apa yang dia usahakan, apa yang dia cari. Maka ayo kita tidak mau bersahabat kecuali sahabat yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas kita. Sama pula Pak anak-anak kita itu Pak. Sampean pantau dengan siapa dia bersahabat itu. Minimal sama Pak. Ya, minimal sama seperti itu. Syukur kalau sampean bisa mencarikan sahabat yang kira-kira bisa meningkatkan kualitas anak kita. Dan titip Pak. Saya tidak segan-segan ketika teman-temannya anak-anak mengingatkan. Titip anakku ya. Loh saya Ustaz yang titip sama anaknya Ustaz gitu. Enggak, sama-sama gitu. Ini kan bagus Pak jawaban-jawaban kayak gitu. Sehingga mereka datang ke rumah. Bapak jangan kaget, di rumah saya itu hampir tiap malam selalu ada anak-anak yang bermalam di rumah saya Pak. Ya, di teman-teman kampusnya, teman-teman masa lalunya di SMA. Tidak apa-apa, bagus. Nanti saya duduk dengan mereka, ya, ngobrol dengan mereka, ya, kemudian berbicara dengan mereka, mengarahkan mereka. Minimal kita ada poin penting Pak untuk kemudian memberikan taujihat rabbaniyah kepada mereka semua. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, Nabi juga mengatakan iyyakum wa qarinas su'i fa innaka bihi tu'raf. Hati-hati bersahabat dengan orang-orang qarinus su', sahabat yang jelek. Narkoba, na'udzubillah, suka minum-minuman keras, suka zina. Dan kita tahu Pak, anak kita duduk di situ. Ingat kata Nabi, fa innaka bihi tu'raf. Nanti enggak akan dikenal dan karenanya itu. Bisa-bisa juga anak kita Pak dikenal walaupun tidak narkoba, karena duduk dengan anak narkoba dikenal pula seakan-akan pemain narkoba pula, jamaah sekalian. Kalau anak kita duduk dengan pezina walaupun dia tidak zina, dianggap oleh orang tu'raf bizina, akan dikenal sebagai pezina pula. Ini tidak bisa tidak Pak. Ini kaidah umum bagi kita. Nabi mengatakan iyyaka wa qarinas su' fa innaka bihi tu'raf. Nanti kau akan dikenal dengan siapa kau bersahabat gitu. Bersahabat dengan orang baik-baik, kita jadi baik. Bersahabat dengan orang tidak baik, kita pun juga jadi tidak baik. Maka selektiflah dalam kita memilih apa? Memilih persahabatan ini, khususnya yang terjadi kepada anak-anak kita, ma'asyar muslimin. Pak, saya tidak bisa bayangkan bagaimana kalau semua kita berpikir begitu, ma'asyar muslimin. Selesai sudah Pak. Ya, masing-masing orang, apalagi kita tahu Pak, kita udah tidak sanggup lagi menyelesaikan problem anak kita. Terkadang nanti Pak, termasuk yang berbicara ini ma'asyar muslimin, kadang kalau saya memberikan nasihat langsung tidak nyambung Pak. Tapi bisa nyambung lewat temannya jamaah sekalian. Kita panggil temannya Pak, secara khusus. Bisa ketemu dengan kamu. Oh bisa Ustaz, bisa. Ayo kita ketemu ya. Tapi jangan sama anakku ya, dengan kamu saja gitu. Diajak. Ternyata betul Pak. Diajak ngobrol yang bersangkutan. Tolong pelan-pelan warnai anakku gitu. Itu bisa Pak. Dia lebih mendengarkan siapa? Bahasa temannya daripada bahasa siapa? Bahasa orang tuanya. Makanya kita harus kenal Pak dengan siapa dia berkawan gitu. Kalau kita tidak kenal susah. Harus tahu sampean nomor teleponnya. Minta Pak siapa teman akrabnya itu. Ada 2, ada 3, ada 4. 4-4 yang kita minta. Si fulan. Jangan si fulana Pak ya. Si fulan gitu. Kalau yang fulana antar fulana juga jamaah sekalian. Terus setelah itu kawal Pak. Bahkan kalau perlu tanyakan siapa orang tuamu. Kita komunikasi Pak dengan orang tuanya. Biar sama-sama memperhatikan anak kita jamaah sekalian. Kalau enggak, apalagi dalam kondisi kita seperti ini ma'asyar muslimin, luar biasa Pak. Yang paling pas memang di sekolah seperti ini ma'asyar muslimin.
Allah. Alisat juga dibangun Pak untuk itu, Mas, saudara-saudara sekalian. Ya, bagaimana tempat kumpulnya anak-anak kita di sini, berolahraga bersama-sama, bercanda bersama-sama, Allahu Akbar. Main basket bersama-sama, main futsal bersama-sama gitu. Main tenis meja bersama-sama gitu. Selesai, Pak. Ya, saya berharap ke depan kita seperti itu insyaallah. Baik, saya pikir cukup malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Satu poin. Insyaallah poin berikutnya kita masuk nanti, yaitu muamalah al-abawain lil walad bisu, yaitu sikap orang tua yang kurang baik terhadap anak-anaknya, ya, kasar, celutukannya juga kasar, suka mukul, omongannya enggak karuan, itu juga punya pengaruh terhadap anak-anak kita. Bagaimana ini nanti kita lanjut pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ihfazna bil Qur'an. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kurang tahu, ada pertanyaan? Tafadhal ya akhi. Baik, siapa? Ya. Kita dalam hidup gagal mendidik anak. Ya. Iya, insyaallah harus optimis ya. Pertama, jangan putus asa dulu untuk mengatakan tidak gagal ya. Insyaallah tidak ada istilah gagal buat kita. Begini ya, akhi, saya pernah menyampaikan di awal-awal kajian ini, Allah ketika memberikan amanah anak pada kita, Allah juga memahami bahwa kita mampu mengarahkan anak kita. Tolong ini pegang, Pak. Ini kaidah. Allah ketika mengkaruniakan kepada kita anak, berarti Allah percaya kepada kita bahwa kita sanggup untuk memelihara, mengawal, mentarbiyah, membina, mendidik anak kita. So, kalau Allah tidak merasa Allah tidak sanggup, berarti Allah zalim kepada kita. Ini penting kaidah ini, Pak, bahwa setiap anak yang Allah berikan kepada kita, Allah memahami betul bahwa Allah percaya kepada kita, dan Allah tahu betul bahwa kita sanggup untuk mengawal anak kita. Jangan disia-siakan amanah ini. Ayo maksimalkan. Kan nanti di lapangan kemudian kita gagal, sementara kita sudah maksimal mengarahkan anak kita, mentarbiyah dengan tarbiyah yang baik, ya, mendidik dengan didikan yang baik, disekolahkan sekolah yang baik, dijadikan teman-teman yang baik, diberikan rezeki yang halal dan baik, kemudian gagal, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Paham ya? Dan insya Allah kita umat Islam, umatnya Rasulullah, Allah tidak akan menyia-nyiakan langkah-langkah kita. Kalau tiap malam ya akhil karim, antum kemudian mengangkat tangan antum, Rabbana hablana min azwajina, ketika kemudian wa dzurriyyatina, kemudian satu persatu anak antum bayangkan itu. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus evaluasi, apa yang sudah kita perbuat buat anak kita? Ya apa uang yang saya berikan buat anak-anak saya ini? Halal atau syubhat? Halal, alhamdulillah. Bagaimana pengawalan saya kepada anak saya? Salat dulu, Pak, sebelum kemana-mana. Saya selalu mengatakan ya, dua ukurannya bagi kita. Kalau dua ini saja antum pegang, yakin nanti punya pengaruh terhadap yang lain. Salat tepat waktu, syukur kalau sampai anak tanpa disuruh oleh kita, punya kesadaran sendiri. Ini sebuah kesuksesan yang luar biasa buat orang tua. Kawal anak kita sampai bisa salat 5 waktu tanpa disuruh. Oke? Dan yang kedua, anak kita bisa baca Quran dengan tajwid yang benar, dengan tahsin yang benar. Kalau enggak, ayo kawal bersama-sama. Kalau ini sudah kita laksanakan, aman insyaallah ya akhi. Pasti yakin nanti pada hari kiamat anak kita akan mencari kita, mendapatkan syafaat, yang memberikan syafaat kepada kita semua. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Sudah titit, Pak, titit ya. Kata orang Madura titit, Pak ya. Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mu'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.